Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini yaitu IPA, materinya yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari bayi sampai lanjut usia. Tahukah kamu mengapa kita mengalami perubahan dari sejak lahir hingga sekarang? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak bersama-sama. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada yang sudah tahu apa itu perkembangan? Untuk mengetahui apa itu perkembangan, coba perhatikan video berikut ini. Pertama, pertumbuhan pada manusia itu diawali dari bayi. Setelah bayi, kemudian tumbuh menjadi balita. Setelah balita, menjadi anak-anak. Setelah anak-anak, kemudian menjadi remaja. Setelah remaja, tumbuh menjadi dewasa. Dan setelah dewasa, manusia akan terhenti dan beranjak tua, yaitu lansia. Nah, pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi dan lebih berat. Lalu, apa yaitu perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Contoh dari perkembangan yaitu kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Jadi, kita dapat membedakan ya apa itu perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Jika pertumbuhan adalah bertambahnya berat atau tinggi, kalau perkembangan yaitu kemampuan gerak, bisa berbicara, bergerak, kemampuan berpikir, nah itu namanya perkembangan. Contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Anak yang baru lahir atau bayi belum dapat berjalan. Kemudian bisa merangkak. Setelah berumur 1 tahun, anak tersebut mulai bisa berjalan. Masa pertumbuhan yang dimulai sejak anak-anak merupakan masa yang sangat penting. Ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik. Yang pertama yaitu kesehatan dan gizi seimbang. Pemberian gizi seimbang dimulai dengan pemberian air susu ibu atau ASI selama 6 bulan pertama sejak anak dilahirkan. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberian makanan yang bergizi seimbang. Selain makanan, setiap anak juga harus mempunyai waktu tidur yang cukup. Balita yang berusia 3-5 tahun setidaknya membutuhkan waktu tidur selama 10-12 jam sehari. Semakin bertambahnya usia, waktu tidur berkurang menjadi kira-kira 8 jam sehari. Kekurangan waktu tidur dapat menurunkan kekebalan tubuh. Selain itu, anak yang kurang tidur dapat terhambat pertumbuhannya. Nah, berapa jam kamu tidur setiap hari? Yang kedua yaitu kasih sayang. Setiap anak perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, terutama dari orang tua. Kasih sayang orang tua akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Kasih sayang dapat berupa perhatian, rasa aman dan nyaman, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu stimulus. Stimulus adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Orang tua berkewajiban memberikan stimulus untuk anak, misalnya melatih bayi melakukan gerakan fisik menggunakan tangan dan kaki, serta berkomunikasi sesuai tahapan usia anak.
Untuk anak usia sekolah, beberapa stimulus yang dapat diberikan misalnya melukis, bermain musik, olahraga, dan membaca puisi. Materi selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain tahap bayi, balita atau bawah 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, tahap bayi. Bayi yang baru lahir sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Beberapa waktu kemudian, bayi akan senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Aktivitas itu merupakan cara bayi mempelajari lingkungannya. Oleh karena itu, orang tua harus selalu memperhatikan dan menjaga bayinya dengan penuh kasih sayang. Tahap yang kedua yaitu tahap balita atau bawah 5 tahun. Balita merupakan masa ketika manusia berumur 2-5 tahun. Anak-anak balita banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Mereka semakin dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Perhatian dan pendampingan orang tua sangat diperlukan agar balita dapat tumbuh dengan baik. Tahap ketiga yaitu anak-anak. Anak-anak adalah masa yang dilalui manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak-anak sudah mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Anak-anak juga sudah mulai bisa mandiri. Pendampingan orang tua juga sangat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tahap yang keempat adalah remaja. Remaja adalah masa yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan mengalami pubertas. Perhatian orang tua sangat diperlukan agar para remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tahap selanjutnya yaitu dewasa. Dewasa adalah masa di mana manusia sudah melewati masa pubertas. Pada masa ini, manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Pada masa ini, manusia mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Tahap yang terakhir yaitu lansia. Lansia atau lanjut usia adalah masa di mana manusia berusia lebih dari 65 tahun. Ciri fisik lansia antara lain, rambut yang semula hitam berubah menjadi putih atau beruban, kulit semakin keriput, serta massa otot dan tulang semakin menurun. Kemampuan melihat dan mendengar juga berkurang. Nah, kita telah mengetahui tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selanjutnya, tugasnya yaitu buatlah tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia di karton beserta gambar dan penjelasannya. Buat sebagus dan sekreatif mungkin ya. Dikumpulkan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.